Bapak Ibu serta jemaat Tuhan yang terkasih, kami ucapkan selamat pagi, Shalom. Sebelum kebaktian pada pagi hari ini dimulai, akan kami sampaikan warta jemaat ada beberapa poin. Yang pertama, kebaktian Minggu tanggal 29 Maret 2020. Mengingat situasi belum memungkinkan, maka kebaktian hari Minggu 29 Maret 2020 jam 7 pagi dan jam 6 sore di gedung GKJ Karangbendo ditiadakan. Kebaktian akan diselenggarakan di rumah keluarga masing-masing. Akan dipandu oleh kebaktian yang diselenggarakan hanya diikuti oleh anggota majelis melalui tayangan acara kebaktian Minggu 29 Maret 2020 jam 8 pagi melalui media online. Yang kedua, pengumpulan persembahan kebaktian Minggu. Persembahan kebaktian Minggu di rumah keluarga masing-masing dapat diserahkan melalui anggota majelis wilayah masing-masing. Yang ketiga, sakramen baptis. Pelayanan baptis anak Loisa Ariana Putri, putri dari Bapak Mariadi dan Ibu Kristiana dari wilayah Barat, yang sedianya akan dilayani dalam ibadah Minggu tanggal 5 April 2020 jam 7 pagi diundur sampai kondisi memungkinkan untuk diselenggarakan ibadah Minggu. Yang keempat, renovasi gedung serbaguna. Gedung serbaguna pada hari Rabu 24 Maret 2020 telah dimulai pekerjaan renovasi, meliputi pekerjaan pembongkaran ruang dapur, tiang tengah, dan pengecatan kayu kuda-kuda yang diperkirakan akan selesai pada hari Selasa 31 Maret 2020. Renovasi tersebut diperkirakan akan memerlukan biaya 2.500.000. Yang kelima, distribusi bantuan dampak COVID-19. Distribusi bantuan dampak COVID-19 tahap yang pertama dilaksanakan pada tanggal 27 Maret 2020 jam 10 pagi dan tahap kedua direncanakan pada tanggal 10 April 2020 jam 10 pagi. Dimohon majelis wilayah masing-masing berkoordinasi dengan tim dampak COVID-19 GKJ Karangbendo. Dalam hal ini Diakonia dan Satgas untuk didistribusikan bantuan kepada para penerima di masing-masing wilayah. Yang terakhir atau yang keenam, upaya-upaya tanggap COVID-19. Yang pertama, hari Sabtu 21 Maret 2020 telah dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan penyemprotan disinfektan oleh PB Palma, Klayut GKJ, serta bekerja sama dengan PB dan Palma GKJ Karangbendo. Yang kedua, hari Rabu 25 Maret 2020 telah dilaksanakan penyemprotan disinfektan oleh tim dari Galuran Banguntapan. Bapak, Ibu, serta jemaat yang Tuhan yang terkasih, marilah kita memasuki ibadah dengan mengheningkan hati kita. Keluarga-keluarga yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah Minggu Prapaskah yang kelima
di keluarga kita ini, kita khususkan dengan bersama mengaku yang demikian. Pertolonganku itu dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia memelihara seluruh ciptaannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus melimpah atas saudara sekalian. Amin. Bapak Ibu serta jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita jemaat mohon duduk. Menyanyikan lagu Manis Kau Dengar. Biarlah manis di hadapan Tuhan segala pujian syukur kita.
Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak terkasih di dalam keluarga kita masing-masing, marilah kita memperhatikan bagian dari firman yang tertulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 22 sampai dengan 25 sebagai sarana bagi Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, demikian pula saya, untuk bermawas diri di hadapan Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 22 sampai 25 yang demikian. Sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan yang tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Menyambut kesempatan untuk bagi kita bermawas diri, kita akan menaikkan doa pertobatan. Namun sebelumnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan nyanyian pujian dari Kidung Jemaat nomor 27, bait pertama sampai dengan yang ketiga, Meski Tak Layak Diriku. Bapak, Ibu,
ibu, saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita naikkan doa pertobatan. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, terima kasih karena kuasa-Mu telah memberikan penyertaan, sehingga pada kesempatan ini kami dapat berkumpul untuk bermawas diri. Kami sadar bahwa seringkali kami lalai untuk menjalankan perintah-Mu, menyimpang dari ajaran kebenaran-Mu, dan melakukan hal-hal yang tidak terpuji melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Maka dari itu, kami memohon agar Tuhan mengampunkan dosa-dosa kami yang telah kami perbuat. Tidak ada tempat lain selain kepadamu kami memohon pertobatan, agar selanjutnya kami layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Demikian pertobatan kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan adalah pengasih, Tuhan pengampun. Senantiasa mengaruniakan pengampunan bagi setiap orang yang datang kepadanya, mengakui segala kesalahan, pelanggaran, dan dosanya. Pengampunan Tuhan itu dinyatakan melalui berita anugerah yang tertulis di dalam surat Roma 4 ayat 7 dan 8 yang demikian. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggaran-pelanggarannya dan yang sudah ditutupi dosa-dosanya. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Pengampunan Tuhan dan juga kesalahan-kesalahan yang tidak diperhitungkan oleh Tuhan itu hanya dapat mungkin dinyatakan ketika hidup kita sungguh beriman kepadanya. Demikian pula Tuhan juga menganugerahkan kepada kita petunjuk hidup baru di dalam surat Roma 8 ayat 9 dan ayat 10 yang demikian. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Rasul Paulus mengajak kita, Bapak dan Ibu, Saudara, memperbarui hidup. Tidak lagi hidup di dalam kedagingan, tetapi hidup di dalam roh Tuhan, demikian pula di dalam roh Kristus Yesus. Dan roh itu pula lah yang dikatakan di sana adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Bagian ini akan kita renungkan lebih mendalam di dalam pewartaan firman nanti, di dalam tema percaya Allah yang membangkitkan. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita menyambut berita anugerah dengan petunjuk hidup baru, dengan kita menyanyikan nyanyian kesanggupan dari Kidung Jemaat 383, bait yang pertama dan yang kedua, dengan judul Sungguh Indah Kabar Mulia. Jemaat dimohon berdiri.
Bapak, Ibu, dan Saudara, anak-anak sekalian, marilah kita satukan hati. Kita bersama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita bersama berdoa. Sungguh hanya karena kebaikan dan belas kasih Tuhan saja kami semua dapat berkumpul di dalam keluarga kami masing-masing pada hari Minggu ini untuk menyatakan syukur pujian kami kepada Tuhan melalui ibadah Prapaskah yang kelima ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di tengah segala keresahan, kekhawatiran kami karena mewabahnya virus corona yang sungguh berdampak besar bagi kehidupan kami bersama-sama. Kami tetap meyakini dan sungguh merasakan Tuhan yang terus hadir, menopang, melindungi kami, keluarga-keluarga kepunyaan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami naikkan segala puji, syukur, dan terima kasih kami karena kebaikan dan perlindungan Tuhan itu. Pada saat ini Tuhan, kami terus bersatu hati memohon kepadamu, biarlah perlindungan, pertolongan Tuhan terus Engkau nyatakan melindungi keluarga-keluarga kepunyaan Tuhan dari segala mara bahaya, penyakit, wabah virus ini maupun hal-hal yang mendatangkan keburukan, ketidakbaikan dalam kehidupan ini. Biarlah ya Tuhan keluarga-keluarga yang Engkau kasihi ini terus ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Demikian pula ya Bapa, kami juga terus memohon kepada Engkau, biarlah wabah COVID-19 ini dapat dengan cepat ditangani bersama-sama oleh pihak-pihak yang berwenang. Pemerintah melalui dinas kesehatan, rumah sakit, para tenaga medis, dokter, perawat, mereka yang di gugus depan di dalam penanggulangan dampak virus ini, Tuhan kiranya memampukan memberikan pertolongan dan perlindungan sehingga semua para pelayan di bidang kesehatan ini sungguh dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan juga dilindungi disertai oleh Tuhan. Demikian pula ya Bapa, kami bersatu hati mohon kepadamu agar wabah ini dapat cepat berakhir, cepat berlalu, dan kehidupan masyarakat bangsa dan negara kami dapat kembali hidup dengan normal, dengan baik, yang sungguh di dalamnya ada kedamaian dan kesejahteraan. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami juga memohonkan berkat perlindungan Tuhan bagi gerejamu, gereja kepunyaan Tuhan dimanapun berada. Di tengah-tengah wabah ini ya Tuhan, kami semua dengan segala pertimbangan yang didasari kearifan dan kebijaksanaan kami bersama menyelenggarakan ibadah di rumah keluarga masing-masing. Biarlah terus juga Tuhan sertai, Tuhan lindungi, berikan tuntunan dan hikmat, sehingga setiap kegiatan pemeliharaan iman sekalipun dilaksanakan secara online, tapi dapat terus Tuhan pakai sebagai sarana untuk memelihara kehidupan iman kami maupun juga keluarga-keluarga dimanapun berada. Bapa, kami menyerahkan segenap pelayan Tuhan di dalamnya, para pemimpin di dalam gereja, majelis gereja, pengurus di dalam bidang komisi panitia. Biarlah Tuhan juga sertai, berikan hikmat, sehingga di dalam mengambil setiap keputusan yang ada, semuanya hanya seturut kehendak Tuhan, dan dengan dasar dan atas asas melindungi kehidupan bersama, dan berdasarkan juga cinta kasih Tuhan yang mengasihi kehidupan kami. Bapa di dalam surga, kami juga mendoakan secara khusus program renovasi, baik itu renovasi gedung serbaguna maupun juga renovasi atap rumah pastori.
Tuhan kiranya juga menolong sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar, tidak kekurangan suatu apapun. Bapa, pada saat ini kami juga memohonkan berkat dan perlindungan bagi setiap keluarga kepunyaan Tuhan. Jikalau ada keluarga-keluarga di mana kepala rumah tangga maupun para tulang punggung perekonomian keluarga yang sungguh terdampak karena wabah ini, mohon Tuhan juga terus menyertai dan melindungi serta memampukan kami semua untuk berbagi meringankan beban mereka yang membutuhkan. Kami juga mendoakan keluarga-keluarga yang lain, Tuhan cukupkan berkat rezekinya sekalipun di situasi seperti sekarang ini. Biarlah juga kasih Tuhan terus dinyatakan di dalam kehidupan keluarga-keluarga. Demikian pula ya Tuhan, anak-anak kami yang saat ini juga harus bersekolah belajar dari rumah masing-masing. Tuhan juga kiranya membimbing menuntun mereka, sekalipun tinggal di rumah, tetapi proses pembelajaran dapat terus berlangsung, baik dengan para orang tua maupun juga anggota keluarga yang lain yang ada di sekitarnya. Secara khusus ya Bapak, kami juga mendoakan bagi kelompok-kelompok usia yang rentan. Kami berdoa secara khusus untuk para orang tua kami yang sudah memasuki masa-masa lanjut usia atau adiusu. Tuhan kiranya terus menguatkan mereka, memberikan perlindungan serta hati yang terus berpaut kepadamu untuk senantiasa mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Demikian pula kelompok usia bayi, balita dan anak-anak yang juga rentan. Mohon Tuhan juga melindungi, menyertai, menjauhkan dari segala penyakit dan memberikan kekuatan kesehatan. Biarlah anak-anakmu ini tumbuh menjadi anak-anak yang kuat, yang sehat, yang cerdas dan setia kepada Tuhan. Bapak, kami juga menyerahkan para remaja pemuda kepunyaan Tuhan. Biarlah mereka juga Tuhan anugerahkan kebijakan, kebajikan di dalam menjalani kehidupan di masa-masa sekarang ini, untuk juga mengikuti anjuran dari pemerintah dan gereja, menghindari pertemuan-pertemuan dengan orang banyak maupun keramaian, dan mengisi hari-hari mereka dengan kegiatan-kegiatan yang positif, yang membangun sesuai dengan usia mereka untuk mempersiapkan masa depan mereka kelak. Bapa, di dalam masa saat ini pun kami juga mengingat dan terus mendoakan bagi anggota jemaat Tuhan yang sakit dalam masa pemulihan maupun juga yang sudah usia lanjut. Kami berdoa untuk Bapak Daliman, Bapak Marsudi, Ibu Mariati Roseku, Ibu Sri Rezeki, Ibu Retnaning Tias Ajeng, Ananda Rafael Arka Pramudio, Ibu Yanri Sutiono, Ibu Napi Tupulu, Ibu Yuni Hartanto, Ibu Esti Wahyu, Bapak dan Ibu Sarjono, Bapak Sudibyo Suwondo, Bapak Mujono HP, Ibu Rusmantri, serta saudara kami lainnya yang tidak kami sebutkan. Mohon Tuhan atas karena belas kasih dan penyertaan Tuhan, kiranya Engkau berkenan menilik saudara-saudara kami ini, memberikan kekuatan, pengharapan iman di dalam Engkau, bahwa Tuhan sendirilah sumber segala pertolongan, kesembuhan dan kehidupan. Biarlah segala upaya yang mereka lakukan untuk mendapatkan pemulihan dan kesembuhan, Tuhan sertai dan Tuhan berkati. Dan mereka yang sudah berangsur-angsur pulih, Tuhan tambahkan kekuatan, pemulihan dan kesehatan. Kami berdoa untuk anggota keluarga mereka yang dengan penuh cinta kasih menjaga dan merawat. Tuhan kiranya menambahkan kesabaran, ketabahan dalam kehidupan mereka. Terlebih juga berkat-berkat Tuhan mencukupkan segala kebutuhannya. Bapa di dalam surga, inilah ya Tuhan pokok-pokok doa syafaat kami. Selain daripada pokok-pokok doa ini ya Tuhan, kami juga hendak menyatakan kepada Engkau doa-doa pribadi kami yang demikian. Demikianlah ya Tuhan Allah kami yang penuh kasih.
seruan doa syafaat maupun juga doa pribadi kami. Semuanya ini kami mohonkan beralaskan satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita diberikan kesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Baik itu persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan khusus, dan syukur yang dikumpulkan dalam satu amplop, kemudian diserahkan kepada gereja melalui majelis wilayah setempat. Pengumpulan persembahan didasari dengan sabda yang tertulis dalam 2 Korintus 8 ayat 14-15. Demikian firman Tuhan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Pengumpulan persembahan akan kita iringi dengan memuji Kidung Jemaat 393, bait pertama sampai dengan secukupnya persembahan terkumpulkan. Tuhan betapa banyaknya. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita bangkit berdiri, kita mengaturkan persembahan di dalam doa. Tuhan Allah yang Maha Pemurah, karena kemurahan Tuhan semata, pada ibadah ini kami telah mengumpulkan persembahan. Meskipun persembahan ini hanya sebagian kecil dari berkat kemurahan Tuhan, kami mohon Tuhan berkenan memberkati dan menyucikannya, agar persembahan ini layak dan Tuhan cukupkan untuk digunakan dalam pelayanan di gereja Tuhan di sini. Berkati dan tuntun tangan Tuhan yang Tuhan pakai untuk mengelola persembahan ini, agar semuanya hanya tertuju demi pelayanan di gereja kami, dan semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasai kami dengan Roh Kudus, agar kami dan pikiran kami terbuka untuk dengan tulus menerima firman-Mu, dan memampukan kami untuk merenungkan, menghayati, terlebih melaksanakan firman itu di dalam segenap kehidupan kami. Kami berdoa
Bapak Pendeta Immanuel G. Vaski yang akan menghantarkan firman-Mu. Tuhan urapi agar firman yang disampaikan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Demikian doa persembahan dan doa firman yang akan dilantarkan. Kami naikkan atas nama Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memperhatikan bagian dari firman yang tertulis di dalam Injil Yohanes. Pasal yang ke-11, kita akan membaca ayat 1 sampai 27, kemudian dilanjutkan ayat 38 sampai 44. Yohanes 11 ayat 1 sampai 27, dilanjutkan ayat 38 sampai 44. Yang demikian firman-Nya. Lazarus dibangkitkan. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu Anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Rabi, baru-baru ini orang Yahudi mencoba melempari engkau. Masih maukah engkau kembali ke sana?" Jawab Yesus, "Bukankah ada 12 jam dalam satu hari? Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya." Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, "Lazarus, saudara kita, telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya." Maka kata murid-murid itu kepadanya, "Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh." Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati. Sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, "Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya." Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya, yaitu murid-murid yang lain, "Marilah kita pergi juga untuk mati bersama-sama dengan dia." Maka kata Yesus, ketika Yesus tiba, didapatinya Lazarus telah 4 hari berbaring di dalam kubur. Betania terletak dekat Yerusalem, kira-kira 2 mil jauhnya. Di situ banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka berhubung dengan kematian saudaranya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tetapi sekarang pun aku tahu
bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Dilanjutkan ayat 38 sampai 44. Maka maskulah pula hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu, berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Maka mereka mengangkat batu itu. Lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mau mendengar, memahami, dan melaksanakan firman ini dalam kehidupan kita. Hosiana. Selamat pagi dan shalom. Bapak, Ibu, Saudara, dan adik-adik semua. Nah, khususnya di dalam ibadah keluarga ini, kita semua hadir. Baik yang sepuh, para eyang, Bapak dan Ibu, atau Papa, Mama yang memanggil demikian, maupun juga khususnya adik-adik yang juga mengikuti ibadah ini. Nah, oleh karena itu, karena ada adik-adik semua di sini, Pak Noel ingin mengawali dengan sebuah kisah gitu ya. Masih ingat tidak adik-adik dengan ini? Bapak Ibu kira-kira tahu namanya ini siapa? Nggak tahu, karena yang tahu adalah adik-adik. Ini adalah Peppa Pig. Babi namanya Peppa. Lalu kemudian adik-adik juga tahu siapa namanya ini. Waktu ikut Natal kemarin tahu ya namanya siapa? Monkey ya, namanya Monkey karena ini adalah monyet. Lah selain ada Monkey juga ada satu temannya lagi. Nah, siapa namanya ini? Masih ingat tidak? Namanya adalah Mu. Jadi siapa tadi namanya? Peppa, Monkey, dan Mumu. Nah, suatu kali karena mereka semua ini sudah bersekolah di sebuah PAUD ya, katakanlah PAUD-nya bernama Karangbendo Ceria gitu ya. Karena wabah corona maka PAUD ini libur. Tetapi yang namanya Peppa Pig itu anaknya sedikit nakal. Maka karena libur dia senang sekali. Wih, aku libur. Wah, ini saatnya aku bermain. Dimanapun berada aku suka bermain keluar supaya aku jadi senang. Nah, tetapi adik-adik sekalian, Peppa Pig
diingatkan oleh Mongki. Hai Pepa, kamu tidak mendengarkan kata Bu Guru ya? Ini kan wabahnya berbahaya, maka kamu harus tinggal di rumah supaya tidak ketularan wabah itu. Wabahnya bahaya loh. Kata siapa? Aku kan badanku sehat, aku bebas keluar rumah dan gak mungkin ketularan sama corona itu. Corona itu kan menyerang orang-orang dewasa bukan anak-anak gitu kan. Kamu dipingangin, ngeyel ya si Pepa ini. Diingatkan sama Bu Guru, biarpun libur jangan main di luar, tetapi di dalam rumah bermain boleh. Nah, temannya satu lagi, adik-adik mengingatkan lagi. Namanya adalah Mumu tadi. Pepa, ingat ya, kamu itu anak kecil, kamu juga rentan terserang wabah corona, maka dari itu harus tinggal di rumah, mengikuti perkataan Bu Guru. Dari gereja juga bilang ibadahnya di rumah saja, kamu jangan terus main. Nanti kalau ketularan bagaimana? Gitu ya, berarti ya sudahlah. Kalau gitu aku ikut anjuran, karena aku kan mencintai bapak ibuku, papa mama, supaya tinggal di rumah tetap sehat semuanya. Nah, begitu dong Pepa, kamu harus menuruti perkataan dari bapak ibu. Oke, aku akan menuruti. Lalu apa lagi yang harus aku lakukan supaya aku tidak tertular wabah? Aku tahu apa yang harus dilakukan. Sebentar, aku ambil alatnya. Pepa, kamu tahu ini apa? Ini adalah hand sanitizer gitu ya. Kamu harus sering-sering pakai hand sanitizer ini dan juga sering-sering pula cuci tangan. Oke, gimana cara makainya? Sebentar aku semprotkan ke wajah kamu. Jus gitu. Tidak gitu. Bukan gitu caranya makai Mumu. Tetapi kalau makai hand sanitizer itu di tangan, bukan disemprot di wajah. Nanti yang bersih mukanya lagi ya gitu. Ya, baik kalau gitu pesannya pada saat ini adik-adik sekalian, ingat ya, sekalipun sekarang sedang libur di rumah masing-masing, tetapi jangan main di luar. Berbahaya, apalagi kumpul dengan orang banyak. Di rumah bukan berarti harus main-main terus, tidak. Tetapi juga ingat, ada tugas di rumah yang harus dikerjakan PR-nya atau tugas-tugas rumahnya, PR-nya. Dan ingat tadi ya, Peppa Pig saja sudah sadar, tidak keluar rumah tetapi di dalam rumahnya untuk tetap menjaga kesehatan, mengikuti apa yang dikatakan orang tua, dan juga terus belajar secara mandiri. Bisa adik-adik melakukannya? Bisa ya semuanya ya. Oke, kalau gitu kami undur diri dulu. Dadah semuanya. Bye. Ya, khotbahnya sudah, amin ini. Ya, Bapak dan Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan beserta dengan adik-adik sekalian. Nah, memang di masa-masa ini kita dituntut untuk lebih waspada, lebih menjaga diri dan juga kesehatan kita di tengah wabah ini. Namun demikian Ibu Bapak dan Saudara, kehidupan manusia itu tetap tidaklah terlepas dari yang namanya penderitaan kehidupan. Ada pergumulan, ada persoalan yang sering kali datang. Termasuk wabah ini juga bisa dibilang ini adalah bagian dari pergumulan kita manusia, umat kepunyaan Tuhan yang juga menghadapi berbagai macam persoalan. Khususnya ketika kita memasuki Minggu Prapaskah yang kelima kini, kita diajak untuk terus percaya kepada kuasa Allah. Sekalipun ada di dalam pergumulan persoalan yang tidak mudah untuk dihadapi, tetapi kuasa Allah yang mampu membangkitkan itu juga mengajak kita untuk terus belajar percaya kepadanya. Nah, perikop kita yang sudah kita baca cukup panjang, sebetulnya ayat 1-44 tadi, adalah bercerita mengenai Maria Marta yang mengalami peristiwa kedukaan yang amat sedih karena kematian Lazarus, saudara mereka.
Kematian ini tidak hanya menimbulkan kesedihan, tetapi juga menghancurkan semangat hidup orang yang ditinggalkan. Nah, banyak sebetulnya rencana-rencana, rancangan-rancangan yang sudah dibuat, tetapi karena Tuhan berkata lain, karena ada anggota keluarga yang meninggal, tentu rencana-rencana itu tidak dapat dilanjutkan. Nah, secara khusus Bapak dan Ibu, Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam pemberitaan akhir-akhir ini, apalagi wabah corona ini sudah merenggut beberapa nyawa. Bahkan sebagian dari mereka adalah para tenaga medis. Ada dokter, perawat yang juga harus kehilangan nyawa mereka karena menolong mereka yang menjadi korban terserang virus corona ini. Nah, kalau kita coba lihat kematian yang demikian karena corona, sungguh tragis dan menyedihkan. Kenapa Bapak Ibu? Karena ketika ada yang positif terkena virus ini, kemudian meninggal dunia, apa yang dilakukan? Langsung ya dilayani pembersihan jenazah itu oleh rumah sakit, tetapi kemudian langsung harus ditutup dengan kain, kemudian dirapikan lagi dengan plastik, dan anggota keluarga bahkan tidak boleh melihat untuk terakhir kalinya. Jadi ketika ada seseorang yang meninggal karena corona, pertemuan terakhir adalah sebelum isolasi. Setelah terjadi isolasi, kemudian jika ia meninggal dunia, maka tidak bisa lagi bertemu melihat wajahnya. Bahkan pemakaman pun dilaksanakan dengan sangat sederhana, hanya dengan beberapa anggota keluarga mereka. Nah, Ibu, Bapak, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kematian yang demikian sungguh sangat memilukan. Dan kurang lebih juga situasi dan perasaan yang sama dirasakan oleh Maria dan Marta yang hatinya hancur tidak berdaya karena kematian Lazarus. Tetapi Bapak dan Saudara, di sini ada juga sebuah pergumulan yang dirasakan oleh mereka. Karena eratnya hubungan mereka dengan Tuhan Yesus Kristus, maka ketika Lazarus mulai sakit, maka baik Maria dan Marta mengirimkan kabar kepada Tuhan Yesus, berharap bahwa Lazarus bisa disembuhkan. Akan tetapi Tuhan Yesus tidak memilih untuk segera datang ke Betania untuk menyembuhkan Lazarus. Bahkan akhirnya Lazarus meninggal dunia. Baru setelah 4 hari Lazarus dimakamkan, Yesus datang ke Betania. Baik Marta maupun Maria merasa kecewa karena Yesus tidak segera datang. Dan mereka di dalam hati mereka berkata, seandainya Tuhan Yesus segera datang, pasti saudaranya itu tidak mati. Itulah yang dipikirkan mereka. Nah, akhirnya penderitaan dan kesedihan membelenggu Maria dan Marta karena kehadiran Yesus dianggap mereka terlambat datang. Seandainya sudah datang lebih awal, maka mungkin saudara mereka tidak meninggal dunia. Sebetulnya hal ini Bapak dan Ibu Saudara dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai sarana kesaksian untuk menunjukkan bahwa Ia berkuasa membangkitkan orang mati supaya para murid dan banyak orang bisa belajar percaya. Dan banyak di antara orang-orang Yahudi yang menyaksikan itu juga, mereka pada akhirnya percaya kepada kuasa Tuhan Allah. Tindakan Tuhan Yesus membangkitkan Lazarus itu bukan hanya menjadi simbol kebangkitan orang mati di masa depan nanti, namun sekaligus juga simbol adanya pemulihan di dalam kehidupan ini. Nah, Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di masa-masa sekarang ini saya yakin bahwa sebagian dari kita merasa khawatir, merasa resah, bahkan merasa ketakutan karena wabah corona ini. Kita tidak tahu satu dengan yang lain siapa yang sudah positif atau tertular, atau katakanlah sudah ODP atau PDP terkena virus ini. Akhirnya ketika kita keluar rumah, kita menjadi curiga satu dengan yang lain. Orang itu sehat tidak ya? Orang itu sudah carrier tidak ya, membawa virus dan lain sebagainya.
Dan hal ini tentu menimbulkan keresahan di dalam hati dan kehidupan kita. Bahkan beberapa hari ini di dalam keluarga saya secara khusus memberi kesaksian, istri saya sempat bertanya, kita dalam situasi ini akan baik-baik saja kan? Lalu saya menjawab, ya, percayalah kepada Tuhan, kita akan baik-baik saja. Tetapi pada saat yang sama, kita harus juga dituntut untuk arif dan bijaksana, melaksanakan segala anjuran yang ada, melakukan standar-standar kebersihan dan kesehatan, menjaga jarak dan lain sebagainya, menjaga kondisi tubuh. Tetapi yang jangan hilang di dalam hati kita adalah iman, pengharapan kita, percaya kita kepada Tuhan bahwa kita akan baik-baik saja. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, berbagai pergumulan yang menghampiri kehidupan manusia seringkali membuat kita resah, merasa kalah, bahkan pada akhirnya menyerah. Nah, melalui bagian dari firman ini kita diajak untuk dapat terus belajar percaya, memiliki semangat untuk bangkit dari segala keresahan dan kekhawatiran kita. Memang banyak hal-hal itu membuat kita merasa resah, takut, bahkan menjadi kehilangan pengharapan. Tetapi Tuhan Allah, Tuhan yang mampu menghadirkan kebangkitan atas kematian itu, memberikan kita semangat yang baru, iman yang baru untuk terus belajar percaya kepada Tuhan Allah. Nah, oleh karena itulah pada kesempatan ini Bapak dan Ibu Saudara, saya juga menyadari begini, bahwa di masa-masa sekarang ini banyak sekali informasi berseliweran, baik di media sosial maupun grup-grup WA. Isinya apa? Isinya tentang corona semua. Dan itu kadang ada video-video yang sungguh menakutkan. Nah, pada kesempatan ini Bapak dan Ibu Saudara, marilah di masa-masa ini kita mengurangi untuk mengakses berita-berita yang negatif-negatif seperti itu. Karena kalau terlalu sering kita melihatnya, kita sendiri menjadi stres, menjadi takut. Dan orang stres itu katanya menurunkan kekebalan tubuhnya. Yang harusnya dia sehat tetapi merasa tidak enak badan lah, merasa sakit lah, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itulah pada kesempatan ini marilah kita bersama-sama menjaga diri kita termasuk informasi yang kita terima. Kalau itu informasinya positif tentang bagaimana mengurangi dampaknya, bagaimana cara supaya meningkatkan daya tahan tubuh, dan lain sebagainya yang bersifat positif dan juga optimis, maka bolehlah itu kita akses. Tetapi yang negatif-negatif, biarlah itu kita lewatkan saja bersama-sama. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini kita terus diajak percaya kepada Tuhan Allah yang membangkitkan, bahwa Tuhan Allah itu sungguh mencintai kehidupan kita. Maka dari itu kita terus tenang di hadapan Tuhan sambil terus juga belajar percaya. Nah, pada kesempatan ini saya akan mengajak Bapak dan Ibu Saudara sekalian untuk menenangkan hati, diri, dan iman kita dengan dipandu sebuah pujian dari Kidung Pasamuan Jawa yang lama, Kidung Pasamuan Lami yang berjudul Manggul Salib. Hafal tidak Bapak Ibu? KPL Kidung Pasamuan Lami 137 Manggul Salib yang kurang lebih seperti ini. Gusti Yesus kula badhe dere tuan slaminyo dere manggul salib tuan sasekula ning donya kula tuan kiyataken saketotan susah sampun ngantos kemuritan sampun juwa
Monggo Bapak Ibu, kita bersama menghayati pujian Kidung Pasamuan Lami 137 Manggul Salib. Kita pujekaken padha ingkang kaping setunggal kemawon nggih, monggo dipun iringi. Jika Bapak dan Ibu merasakan resah, khawatir, dan sedih, mari bersama menghayati pujian ini. Kita pujikan berulang kali di tengah-tengah kehidupan kita, dan kita sambil berdoa di dalamnya. Kulo Tuhan kiyataken, saketo tahan susah. Gusti berkahi kita sedaya. Amin. Bapak dan Ibu, marilah kita bersatu hati. Kita akan menaikkan doa penutup dan kita akhiri bersama-sama dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas ibadah minggu yang sungguh Tuhan sertai, dan di dalamnya kami mendapatkan penguatan yang kami yakini adalah dari Tuhan Allah sendiri. Biarlah firman yang sudah ditaburkan ini tertanam di dalam hati kami, bertumbuh menjadi buah-buah iman, melanjutkan kehidupan pemberian Tuhan sambil terus percaya kepada Allah yang membangkitkan kehidupan. Di tengah situasi seperti sekarang ini pun, kami terus Tuhan kuatkan, Tuhan ajari untuk belajar percaya kepada Engkau, bahwa di tengah situasi dan pergumulan saat ini pun Tuhan terus hadir menolong dan menguatkan kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami serahkan kehidupan kami, keluarga kami ke dalam penyertaan dan pimpinan Tuhan. Biarlah di hari-hari yang mendatang sungguh Tuhan sendiri yang hadir menguatkan dan menopang kami. Kehidupan kami ini kami persembahkan seutuhnya untuk kemuliaan nama-Mu. Bapa, ibadah ini akan kami akhiri bersama-sama. Namun kami akan melanjutkan ibadah kami yang sejati, yakni di dalam kehidupan kami. Oleh karena itulah mampukanlah kami melakukan segala firman yang sudah kami dengarkan. Semuanya ini kami mohonkan ke hadapan Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita dengan bersama-sama bangkit berdiri. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anakku yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah pada siang hari ini kita akhiri dengan kita menyanyikan kidung pengutusan dari kidung jemaat 344 bait yang pertama dan yang kedua. Ingat akan nama Yesus. Bapak dan Ibu, saudara serta anak-anak yang dikasihi Tuhan, marilah kita menutup ibadah ini dan melanjutkan ibadah kita yang sejati, yakni di dalam kehidupan kita, dan mengingat tugas perutusan kita menjadi saksi Kristus, menjadi saksi akan Allah yang membangkitkan. Dan kini marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih, perlindungan, dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra di dalam persekutuannya dengan Roh Kudus, senantiasa menyertai kehidupan keluarga kita, sekarang dan selamanya. Amin.